dibuktikan bahwa perbuatan fitnah dan pencemaran sempurna. Beliau betul-betul dirugikan nama baiknya, dan ini bisa dibuktikan secara saintifik oleh teman-teman. Saintifik loh Dan tuh. mungkin juga bisa juga nanti Pak saksi yang memberatkan di Polda, Pak. Oh, jadi artinya data tadi akan juga bisa Anda Bisa gunakan digunakan begitu bahwa Mas Yana? sempurna perbuatan ini. Sempurna. Hai guys, bersama Bang Boy. Ada survei terbaru, tapi ini bisa dijadikan bukti. Ya my god. Bukti saintifik bahkan, karena ini bentuk riset. Bahwasanya benar Pak Jokowi difitnah, bahwa benar terjadi penghasutan. Kesannya bukti ini menyenangkan hati Rosrio dan kawan-kawan. Ternyata ini barang bukti, guys. Kita bahas kenapa ini layak dijadikan barang bukti. Langsung aja ke dia kesini. Dan di segmen kali ini kita akan lebih dalam melihat bagaimana netizen dan juga dunia maya menanggapi isu soal dugaan ijazah palsu dari Joko Widodo. Saya masih bersama dengan peliti senior Drone Emprit, Mas Yan Kurniawan. Ya. Jadi Anda tadi sudah mentis sedikit bahwa ada beberapa kasus yang kemudian tertutup, ternyata masyarakat lebih suka ya dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Kita akan tampilkan datanya dulu. Oke, jadi gini Mas, ini saya ngambil data itu selama bulan Mei. Nah, kita cut off tadi sore, 26 Mei. Jadi ada beberapa hal yang menarik, dan itu yang tadi saya sampaikan, Pak Jokowi mengalami kerugian besar minimal di bulan Mei ini, ya sampai tanggal 26. Yaitu pertama adalah dari sisi popularitas isu. Isu Pak Jokowi itu di bulan ini sampai tanggal 26 itu paling populer, mengalahkan isu-isu yang lain. Padahal isu yang lain itu ada nilai proximity atau kedekatan dengan publiknya itu kuat. Contoh misalkan isu fantasi sedarah, ya, isu judi online. Makan gratis saja itu kalah dengan ini. Walaupun nomor 2 ya? Ya, walaupun nomor 2 begitu ya. Makanya ini jadi concern pertama. Terus kedua, selain popularitas, kita cek lagi yang namanya sentimen. Oke, Mas, sebelum lebih jauh ke sana, ini saya lihat kan beda warna, beda platform begitu ya? Iya. Artinya Twitter yang lebih banyak begitu Mas untuk masalah ijazah Pak Jokowi ini? Jadi gini, kalau untuk isu yang sifatnya elit, terus nuansanya politik, itu biasanya ada 2 kanal yang merespon cepat. Pertama itu kanal X atau Twitter, terus kedua media online. Nanti di tren itu kita bisa lihat itu. Bagaimana cross media platform antara media online pindah ke X atau X pindah ke online. Oh, artinya saling berkelindan ya? Saling berkelindan, satu sama lain. Oke, kita akan tampilkan slide berikutnya. Ini soal kecenderungan begitu ya? Ya, jadi ini soal kecenderungan. Jadi sebelum kesini ya, sebelum pemaparan yang ini, ingat nggak? Isi X itu isinya apa-apa semua. Sudah ingat kan kalian? Di X itu seperti apa? Bobroknya, narasinya, sampai ada orang yang nggak mau lagi pakai X karena sudah kotor. Dikotori siapa? Kepentingan orang yang mencoba memakai X yang katanya kaum elit terpelajar, tapi sudah kotor. Banyak orang yang udah gak main X lagi. Tapi ini menarik. Sepertinya ini memang ingin dinarasikan bahwa publik itu nggak percaya lagi sama Jokowi untuk menyerang survei yang kemarin yang sudah saya paparkan. Bahwasanya 75% mengatakan bahwa publik rakyat percaya bahwa Jokowi punya ijazah asli. Ini diluncurkan untuk menghancurkan survei tersebut. Tetapi yang mereka terkecoh adalah ketika mereka fokus ke Twitter. Fokus ke Twitter. Nah ini dia. Inilah blundernya. Tapi tenang. Terakhir kita akan sampaikan bahwa dari pengacara Jokowi akan membawa ini ke kepolisian. Akan mengundang Bapak ini untuk menjadi saksi ahli. Ini adalah risetnya mereka. Ini adalah bukti. Bukti apa? Dengerin guys. Data ini terlihat bahwa sentimen negatifnya itu lebih tinggi dibanding sentimen positif. Ya, ini bahaya. Kenapa? Sudah paling populer, negatifnya paling tinggi. Nah, terakhir itu biasanya nanti terasosiasi. Itu yang bahaya, ya paling bahaya. Jadi gini, Pak Jokowi adalah presiden yang baru selesai. Terasosiasi sebagai apa?
harusnya kan negarawan. Tapi kalau terasosiasi sebagai orang yang punya ijazah palsu, itu bahaya. Gitu. Makanya secara logika opini, harusnya isu ini cepat-cepat diselesaikan. Dengan ending, reputasi Pak Jokowi itu harus rebound, dia harus positif lagi. Mas, kalau kemudian 61% ini kan cukup besar ya, angka negatifnya. Seberapa kita bisa kemudian menyimpulkan gitu? Jadi artinya ini akan mau apapun proses hukum yang berjalan, artinya akan tetap seperti atau biasanya polanya goyahnya akan seberapa besar kemudian? Gini, kalau ada shock frame, itu dia cepat goyah. Karena persepsi itu cepat banget berubah. Apalagi kalau misalkan ada sesuatu yang bisa membalikan. Kemarin itu harapannya adalah bahwa statement Barreskrim itu adalah statement yang bisa membalikan, rebound gitu. Tapi ternyata tadi tuh ada beberapa kekurangan yang membuat para yang selama ini mengkritik tambah semangat lagi dan sentimen negatif itu malah menjadi lebih tinggi. Artinya Anda sempat mencatat waktu itu mungkin sebelum pengumuman ada di angka berapa prosentasenya kurang lebih? Kurang lebih segitu, masih di atas 50%. Masih di atas 50%. Tapi artinya ini lebih menguat ya? Bukan menguat, artinya tidak berkurang menurun, atau stuck? Tapi menguat. Oh, oke. Kita akan tampilkan. Itu dia, semakin menguat, terbukti ada penghasutan di situ. Oke, kita akan lihat. Kita akan mulai dari artikel terlebih dahulu, Mas. Nah, ini ya. Jadi gini, ada hal yang buat kami ini buat masukan kepada tim komunikasinya Pak Jokowi gitu. Adalah ini titik blundernya sebenarnya di sini. Ya menurut dari sisi opini komunikasi yaitu di tanggal 30 April terus besarnya di tanggal 1. Yaitu adalah Pak Jokowi turun gunung. Dia datang langsung mengadukan lapor ke Polda penyebaran terkait dengan ijazah palsu. Yang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik gitu. Kenapa? Karena dari sisi opini itu sama aja Pak Jokowi turun kelas. Harusnya level dia nggak level situ. Itu persepsi publik persepsi terbentuk publik seperti itu ya. Nah, ini satu ya. Makanya ingat ya, sekali lagi ya guys ya, kita bahasnya adalah persepsi publik yang main media sosial. Otomatis yang komen-komen, yang buat-buat status ya, pahami di situ dulu ya. Bukan survei yang per individu. Survei kayak pemilu bukan ya. Ini hanya orang yang ditangkap entah komenannya, statusnya dia. Berarti buzzer-buzzer yang komen pun tertangkap juga di survei ini. Buzzer-buzzer ditangkap juga ya. Makanya saya terus mengatakan kelompok yang banyak-banyak komen itu adalah kelompok buzzer. Buktinya apa Bang Boy? Abang Boy nggak boleh gitu Bang Boy ya. Saya buktikan. Narasi bahwa ijazah Jokowi ini tuh dari bulan Maret ya semakin kencang. Puncak itu ketika Dian Sandi merilis foto tersebut. Ya. Dari situ sudah mulai banyak orang mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Semua di komen, di TikTok semua komen seperti itu. Dan sempat banyak yang terhasut. Profesor Jimmy terhasut kok. Sandi aja yang S2 terhasut kok. Apalagi saya yang hanya SMA. Nah, saya yang SMA terhasut. Di bawah lagi, banyak mungkin rakyat yang SMP, SD, mungkin juga nggak sekolah. Apalagi mereka udah pasti terhasut oleh yang masifnya para buzzer menyerang di semua platform media. Ya, X apalagi itu udah sarang itu YouTube dan TikTok. Nah, masuklah ketika mereka pengen menarasikan untuk geruduk UGM di tanggal 15 April ya. Heboh itu di media sosial, heboh banget. Saya pikir gila ini UGM ini akan chaos nih. Ternyata orang-orang tua semua guys. Kalian yakin mereka main TikTok itu? Ayo kita seruduk UGM. Ayo kita ramekan UGM. Yakin gak kalian setua itu main TikTok, buka YouTube, komen-komen? Ya kalian yakin? Yakin gak kalian? Hah? Udah gitu jumlahnya sedikit. Ya elah. Itulah penggambaran fakta sesungguhnya bahwa nggak ada relevannya antara banyaknya percakapan media sosial dengan tindakan nyata yang akan ketahuan berapa orang akhirnya yang mendukung pembuktian ijazah palsu.
Dikonfirmasi lagi ketika kemarin Roy Suryo, Padilla ketika mereka dipanggil pertama kali, lihat ya siapa yang mendampingi mereka. Oke, siapa yang mendampingi mereka? Ya itu aja, orang-orang tua semuanya. Nah, masuk akal nggak? Itu juga yang akan komen-komen di TikTok dengan nama-namanya keren-keren, anak-anak muda semua, dengan nama-nama game, nama-nama samaran semua lah. Yakin nggak kalian? Dan kemarin si Rismond itu mereka takutnya dia di penjara. Mereka takutnya Rismond di penjara karena itu pemanggilan yang kedua. Terbukti nggak di penjara kan? Tapi nggak fokus ke situ ya, fokus ke orang-orang yang mendampingi Rismond. Ya Tuhan, itu aja guys. Kesimpulannya apa? Ini percakapan media. Ini adalah percakapan semua channel, semua konten, semua channel TikTok, channel YouTube, channel di X, semua itu terangkum semuanya. Entah itu satu orang punya 10 akun, satu orang punya 20 akun, hitungannya bagi mereka 20 akun, nggak satu orang. Makanya, tapi nggak apa-apa, karena ada ending yang menarik ini guys. Ya, menarik banget. Tapi kita langsung aja ke pengacara Pak Jokowi. Bersama kami di Prime Plus dan saya akan langsung menanyakan kepada Mas Rifai tentunya. Tadi data dari Drone dari Mas Yan mengatakan bahwa kerugiannya ada di Pak Jokowi. Proses hukum berjalan, persepsinya ternyata berbeda begitu Mas Rifai. Tanggapan Anda? Tapi paling tidak dengan paparan Pak Yan tadi justru membuktikan bahwa perbuatan fitnah dan pencemaran sempurna. Beliau betul-betul dirugikan nama baiknya dan ini bisa dibuktikan secara saintifik oleh teman-teman. Saintifik loh. Dan mungkin juga bisa juga nanti Pak saksi yang memberatkan di Polda, Pak. Oh, jadi artinya data tadi akan juga bisa Anda bisa gunakan bahwa sempurna perbuatan ini. Sempurna oleh pihak-pihak yang selama ini mencemarkan bahkan memfitnah. Lalu tadi disinggung soal ini baru pertama kali sebenarnya. Bentar, aku puas sekali jawaban dari pengacara Pak Jokowi ini. Dia nggak gentar sedikit pun dengan survei tersebut. Itu kan mau melemahkan itu sebenarnya. Tapi dia nggak gentar. Itu bukti yang sempurna. Bahwa sempurnalah pempremingan, pemfitnahan, penghasutan yang mereka lakukan. Mampus terus itu. Enggak, Pak SBY dulu pernah juga. Bahkan saat Presiden turun menjabat, ke Polda kalau saya ingat, melapor. Ya. Tapi tidak seheboh ini. Betul. Kenapa? Karena memang kami curigai ini ada yang mengorkestrasi. Terbukti tadi ada yang menjaga opini sampai bertahan terus. Nah ini kan yang kita harapkan di Polda didalami betul. Kalau kemarin teman-teman minta didalami ijazah, sekarang kami dengan laporan kami juga kami ingin ini didalami bagi Pak Jokowi juga diperhatikan, artinya didalami betul secara saintifik. Siapa yang bermain apa, ini tujuannya apa, siapa di belakangnya, apa motifnya, agar betul-betul bisa kita lihat bahwa ternyata kemajuan teknologi ini juga bisa digenerate sedemikian rupa untuk menghancurkan reputasi orang. Jadi artinya itu seharus data tadi paling tidak, itu menguntungkan pihak Anda menurut Anda? Buat kami untuk secara hukum ini bisa menjadi sebuah pemberatan dan menjadi satu pemenuhan unsur. Walaupun kemudian ya hukum berjalan sendiri, persepsi ya akan berjalan sendiri nantinya. Betul, tentunya kalau untuk persepsi kan memang bukan tugas kami ya. Mungkin ada. Nah, persepsi itu mah gampang. Ketika hakim memutuskan Jokowi itu nggak bersalah dan mereka bersalah, itu langsung berubah kok. Ini kan karena hanya mereka masih bebas menarasikan nanti. Ketika mereka pakai baju oranye, mereka bebas nggak menarasikan. Jangan kayak Agus Buntung, tiba-tiba udah ditangkap ya kan, keluar dari mobil, ya selamat pagi Bapak Ibu, nggak bisa. Pilosan. Walaupun sebenarnya bisa. Tapi nggak dikasih kebebasan seperti sekarang ini. Bisa ke TV-TV, bisa ke podcast-podcast, nanti nggak bisa. Makanya harus segera ditangkap. Keren banget ini bantahan dari pengacara Pak Jokowi nih. Sumpah ini keren banget. Ini saintifik. Sekali ini saintifik ya Roy. Ini yang namanya saintifik Roy. Ini. Nanti seandainya guys akan dibongkar siapa di balik ini. Apa kepentingannya? Dan apa tujuannya? Wis. Ini akan terbongkar. Semoga Pak Polisi mendalami ini ya, mendalami riset ini ya. Mereka ingin menjatuhkan Pak Jokowi lewat riset ini, tapi nyatanya Pak Jokowi menangkap riset ini untuk menjadi alat bukti, memperkuat dugaan mereka untuk mempenjarakan Roy dan kawan-kawan.
Aku bahagia, aku semangat ini guys. Ya, support terus channel Bang Boy ini guys. Thank you. Bye-bye.